Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali bersyukur kita kepada Allah pada kesempatan malam ini dapat melanjutkan pengajian kita. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa kita sudah masuk di dalam bulan Rajab. Bulan Rajab adalah salah satu dari bulan-bulan haram, bulan-bulan mulia, dari 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai pengingat kembali, bulan-bulan haram itu, bulan-bulan yang mulia itu adalah bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram, dan juga bulan Rajab. Dan konsekuensi daripada bulan yang mulia, bulan haram itu ialah bahwa dilipat gandakan amal kebaikan kita, amal-amal saleh kita yang kita kerjakan pada bulan-bulan tersebut. Dan yang teristimewa lagi, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya di bulan Rajab ini sudah menunjukkan semakin dekat kita dengan bulan Ramadan. Setelah bulan Rajab ini ada bulan Sya'ban, setelah itu bulan yang tentu saja ada kerinduan di dalam hati kita, bulan yang kita nanti-nanti, yakni bulan Ramadan. Dalam sebuah doa, sekalipun tentang riwayat ini diperselisihkan kesahihannya oleh para ulama, tapi secara makna doa ini adalah sangat baik, doa yang masyhur, doa yang sama-sama kita kenal, yakni Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami dengan bulan Ramadan, artinya pertemukan kami dengan bulan Ramadan. Dan sudah menjadi tradisi juga para salafus saleh, para ulama-ulama terdahulu itu mereka mempersiapkan Ramadan itu tiba paling minimal itu 2 bulan sebelumnya, ya. Bahkan ada yang 6 bulan sebelumnya. Makanya dalam sebuah riwayat disebutkan, salah seorang ulama salaf itu menyebutkan bahwa doa mereka dulu itu 2 terkait dengan Ramadan ini. 6 bulan setelah Ramadan itu, ya, 6 bulan setelah Ramadan itu doa mereka adalah supaya Ramadan, ibadah Ramadan mereka diterima. Sedangkan 6 bulan sebelum Ramadan itu doa supaya mereka dipertemukan dengan bulan Ramadan, ya. Nah, paling tidak kita ini menjadi pengingat bagi kita bahwa ini bulan Rajab. Bulan Rajab itu sudah tidak lama lagi tibanya bulan Ramadan. Nah, mudah-mudahan Ramadan yang kita temui tahun ini, yang insya Allah mudah-mudahan Allah izinkan, itu kita bisa memaksimalkan ibadah, tidak seperti tahun lalu. Yang tahun lalu nyaris semua ibadah kita lakukan di rumah, walaupun mungkin juga tidak, sebagian kita tetap maksimal, tapi tentu saja suasananya berbeda yang biasanya kita berkumpul. Ya, mudah-mudahan Ramadan ini menjadi lebih baik lah, dan kita juga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pembahasan kita
di dalam buku Thariqus Shalihin ini, setelah sebelumnya kita membahas tentang sholawat, maka ini poin ke-8, kita membahas beberapa doa setelah sholawat sebelum salam. Intinya doa yang kita kenal dengan doa sebelum salam, atau doa setelah kita membaca tasyahud dan juga salawat kepada Nabi. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa doa sebelum salam ini juga penting untuk mendapat perhatian kita? Sebab di dalam sebuah riwayat Imam Tirmizi, ada yang pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, kapan doa kita itu didengar oleh Allah?" Ya, jadi kapan doa kita itu didengar oleh Allah? Qala, kemudian Nabi menjawab, "Jauful lail al-akhir", yakni di akhir malam, wa dubu'is salawatil maktubat, dan di akhir salat yang wajib. Ya. Nah, sebagian ulama menafsirkan tentang dubu' salat itu, di akhir salat itu yang dimaksud adalah sebelum salam. Tentu saja penyebutan ini bahwa ini doa didengar oleh Allah bukan pembatasan. Tentu kita masih mengetahui masih banyak tempat-tempat istimewa, waktu-waktu mustajab yang lain. Ya, misal di antara dua azan dan iqamah misal, itu mustajab. Di hari Jumat ada satu waktu juga mustajab. Nah, tapi disebutkannya ini mengindikasikan kepada kita bahwa doa sebelum salam atau di akhir sholat itu juga adalah doa yang istimewa. Oleh sebab itu jangan kita tinggal. Nah, terkait dengan doa ini ada dua riwayat. Dua riwayat. Yang pertama adalah dari Abu Hurairah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika salah seorang dari kalian salat, hendaklah ia memohon perlindungan dari 4 perkara. Hendaklah ia berdoa, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syam'i fitnatil masihid dajjal." Rawahu Muslim. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari azab jahannam, dari siksa jahannam, dari maksudnya siksa neraka, dari siksa kubur, dari fitnah kehidupan dan juga fitnah kematian, dari keburukan fitnahnya Al-Masih Dajjal. Jadi disebutkan di sini 4 hal. Tapi kalau kita sebut 4 hal itu, yang pertama berlindung dari siksa atau azab neraka, azab jahannam. Yang kedua dari siksa kubur. Yang ketiga, ini jadi satu, fitnah kehidupan dan juga fitnah kematian. Yang keempat adalah fitnah Dajjal. Riwayat Imam Muslim. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan nanti tentang makna-maknanya, di sini disebutkan juga bagaimana hukum. Ya, kita kembali ya, ketika membahas di dalam sholat ini perlu kita dudukkan dulu apa hukum kalau dalam konteks doa ini, doa tersebut, supaya kita mengetahui
konsekuensi kalau kita tak tinggal. Misalnya Al-Fatihah, kita mengetahui dia rukun. Tasyahud, kita mengetahui dia wajib. Ya, doa-doa yang lain misalnya kita mengetahui hukumnya sunnah. Nah, begitu juga ya, doa sebelum salam ini apa hukumnya? Beberapa ulama berbeda pendapat mengenai hukum berdoa meminta perlindungan sebelum salam ini. Di antara ulama ada yang mewajibkannya, sebagaimana yang diriwayatkan dari Taus. Qala Muslim Ibnul Hajjaj, berkata Muslim bin Al-Hajjaj rahimahullah, balaghani anna Tausan qala libnihi, telah sampai kepadaku ketika Taus ini salah seorang ulama berkata kepada anaknya, ada'auta biha fi salatik, apakah engkau berdoa dengannya di dalam salatmu? Maksudnya berdoa dengan memohon 4 perlindungan tadi. Faqala, dan anaknya tadi mengatakan, lah, tidak. Taus berkata, kamu berdoa enggak tadi? Atau dalam bahasa kita, kamu baca enggak doa 4 perlindungan tadi? Kata anaknya, tidak. Lalu Imam Taus mengatakan, a'id salataka, kalau begitu ulangi salatmu. Nah, ini Imam Taus ya, kan mengindikasikan Imam Taus menganggap bacaan ini wajib, sampai-sampai dia mengatakan kepada anaknya yang tidak membaca doa perlindungan tadi, dia mengatakan a'id salataka, ulangi salatmu tadi. Nah, itu baru satu keterangan. Kemudian kita lihat ya penjelasan yang lain. Ketika ini Imam Nawawi rahimahullah ta'ala menjelaskan, ketika Taus memerintahkan anaknya yang tidak berdoa dari perlindungan ini untuk mengulangi sholatnya, ini menunjukkan begitu pentingnya doa ini. Secara zahir perkataan Taus rahimahullah ketika memerintahkan anaknya mengulangi salat mengandung hukum wajib, maka wajib mengulang salat bagi yang mengikut fatwanya. Sedangkan jumhur ulama dalam masalah ini adalah sunnah, bukan wajib. Jadi Imam Nawawi mengatakan di sini, jadi pendapat jumhur, pendapat mayoritas ulama, hukumnya sebenarnya adalah sunnah, tidak sampai wajib ya, tidak sampai wajib. Dan ini pendapat yang memang kuat, pendapat jumhur ini, pendapat mayoritas ulama ini. Hanya saja kata Imam Nawawi, kalau yang mengikuti fatwanya Taus, pendapatnya Taus yang mengatakan wajib, ya silahkan ya. Tapi hukum yang benar, hukum yang ini, hukumnya adalah sunnah. Ini menunjukkan bagaimana Imam Nawawi juga terbuka kalau ada perbedaan. Imam Taus mengatakan ini wajib, silahkan yang mengikut fatwanya berarti menganggap wajib. Adapun pendapat jumhur, pendapat mayoritas, ini hukumnya adalah sunnah. Nah, tapi ada hikmah yang ingin dicatat oleh Imam An-Nawawi di sini. Beliau mengatakan, ya, Taus memerintahkan anaknya untuk mengulangi salatnya ini karena tidak membaca doa ini tadi, menunjukkan begitu pentingnya doa ini. Ya, menunjukkan pentingnya doa ini. Jadi maksud saya begini, kita menganggap sunnah, kita ikuti misalnya pendapat jumhur, pendapat mayoritas ulama yang mengatakan bahwa
hukumnya sunnah. Tapi sekalipun sunnah, ini sunnah yang sangat penting, jangan sampai ditinggal. Sampai-sampai Imam Taus tadi, ya, saking pentingnya menyuruh anaknya untuk mengulangi doa memohon perlindungan dari 4 hal itu. Nah, ini menunjukkan sangat pentingnya. Kemudian Abul Abbas Al-Qurtubi rahimahullah mengatakan, maksudnya adalah ketika Taus memerintahkan anaknya mengulangi sholat karena bersifat teguran atasnya, dengan alasan jangan sampai anaknya mengabaikan doa ini lalu meninggalkannya, sehingga tidak dapat mengambil faedah dan mendapatkan pahala dari doa ini. Nah, kalau menurut pendapat ini sebenarnya yang dimaksud Imam Taus adalah ini teguran kepada anaknya, jangan sampai anaknya mengabaikan doa ini. Dan kita mengetahui, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidaklah teguran itu diberikan melainkan menunjukkan sesuatu itu sangat penting. Ya, saya ulang, tidaklah teguran itu diberikan melainkan menunjukkan sesuatu itu sangat penting. Jadi seolah-olah Paus ingin mengatakan, hai anakku, jangan kau tinggalkan doa ini karena doa ini sangat penting. Adapun Paus memerintahkan anaknya mengulangi sholat itu dalam rangka mendidik, ya, mendidik anaknya. Ya, kita misalnya melihat anak kita sholat di rumah, ya, mungkin usia masih belajar sholat SD, mungkin secara fikih tidak batal sholatnya itu, tapi kita lihat belum sempurna. Dalam rangka memberikan pendidikan kepadanya, kita bilang ulangi, ya. Misalnya tiba-tiba kita sholat tapi tak dengar suara bacaannya, ya. Di rakaat pertama dan kedua habis baca Fatihah dia langsung rukuk saja, padahal harusnya baca surah kan. Nah, tapi kan sekalipun dia meninggalkan bacaan surah itu kan tetap sah. Nah, begitu selesai dia sholat, kita bilang sama anak kita, nak, ulangi sholatnya tadi karena kamu ketinggalan surah. Kita bukan ingin mengatakan bahwa surah itu wajib, tapi kita ingin jangan sampai nanti kebiasaan nih, setiap sholat meninggalkan bacaan surah. Karena apa? Karena dianggap tidak wajib. Nah, nanti ditinggal, nanti lama-lama menjadi kebiasaan. Maka disinilah yang bisa juga kita lihat dari perintah Paus kepada anaknya untuk mengulangi sholatnya ini dalam rangka pendidikan, bukan dalam rangka menyebutkan hukumnya wajib, ya. Karena memang tidak ada keterangan juga di situ disebutkan wajib, ya. Ini sekali lagi dalam rangka mendidik supaya jangan sampai dia menyepelekan doa ini. Nah, dari riwayat Paus ini juga satu hal yang kita dapat petik hikmah dan faedahnya ialah hendaknya kita juga ya mengecek atau mengontrol sholat anak kita, bacaannya gimana, gerakannya gimana, ya. Sekali-kali kemudian perlu kita evaluasi juga dalam pendidikan, sebab buktinya tadi, ya, Paus berkata kepada anaknya, ada'au tabiha fi salatik, apakah kamu membaca doa itu di dalam sholat? Faqala, dia mengatakan lam. A'id sholataka, ulangi sholatmu. Ini kan dalam rangka mengecek sholatnya. Nah, itu mengecek bacaannya, bukan sekedar mengecek sholat apa enggak.
Bahkan orang tua sekarang saja ada yang tidak mengontrol anaknya sholat apa enggak. Anak pulang jalan yang ditanya itu, dah makan apa belum? Tidak salah, silahkan tanya itu. Tapi ada yang lebih penting. Ya, kita tanya dulu, dah sholat apa belum? Kita mungkin bertanya, kita pulang kerja datang ke rumah, kita tanya sudah mandi apa belum? Yang kita tanya juga sudah sholat apa belum? Nah, ini menunjukkan bahwa sholat juga menjadi poin penting di dalam pendidikan anak kita. Sebab Nabi saja memerintahkan, kata Nabi, perintahkan kepada anakmu usia 7 tahun untuk sholat, dan pukullah apabila usia 10 tahun dia enggan melaksanakan sholat. Nah, maka pendidikan sholat ini menjadi kurikulum juga di dalam pendidikan keluarga. Selain yang pertama adalah pendidikan tauhid, ya. Yang pertama itu pendidikan tauhid, mengenalkan kepada anak itu masalah tauhid, mengenalkan apa itu syirik. Sebagaimana perkataan Luqman kan, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, jangan engkau menyekutukan Allah, jangan engkau berbuat syirik, karena sesungguhnya menyekutukan Allah itu adalah kezaliman yang amat besar. Kurikulum selanjutnya yang tidak kalah pentingnya juga adalah pendidikan sholat. Makanya tadi usia 7 tahun sudah diperintahkan untuk sholat. Maka 7 tahun ini betul-betul penanaman. Kalau saya membagi begini, ada 3 tahapan lah kalau kita perhatikan di dalam hadis itu. Pertama, fase atau tahapan sebelum 7 tahun. Fase sebelum 7 tahun ini boleh kita katakan ini adalah fase pembiasaan atau contoh, ya. Artinya anak-anak belum kemudian kita disiplinkan, tapi dibiasakan. Dan insya Allah kalau orang tuanya disiplin sholat, anaknya melihat akan mencontoh, ya. Bapaknya sholat rajin ke masjid, anaknya mencontoh. Walaupun mungkin kita belum mengajarkan usia 2 tahun, usia 3 tahun ketika ibunya, ketika bapaknya sujud, maka anaknya juga akan ikut sujud. Ini proses pembiasaan. Coba bayangkan, dari dia mulai bisa melihat, mencontoh sampai usia 7 tahun. Itu sudah satu proses yang sangat panjang, sangat lama. Sehingga apa? Begitu masuk usia ke-7 tahun diperintah untuk sholat, anak itu tidak kaget. Tadi fase atau tahap pembiasaan. Begitu masuk usia begitu masuk usia 7 tahun, ini yang saya katakan pendisiplinan. Artinya pendisiplinan ini sudah diperintah. Dan sekali lagi, pendisiplinan ini tidak akan kaget. Sebab apa? Sebab prosesnya untuk pembiasaan itu sudah lama. Mulai 1 tahun anak-anak sudah bisa bermain. Anak-anak usia 1 tahun sampai 7 tahun itu ada 6 tahun pembiasaan kita. Begitu masuk usia 7 tahun, anak-anak dibiasakan sholat, insya Allah tidak kaget. Karena pendisiplinan. Hanya saja bedanya di fase ini, kalau fase yang tadi itu pembiasaan, belum ada perintah. Kalau saya contohkan anak usia 4 tahun, Pak, 5 tahun, yang mungkin kalau dia asa kecapean lagi main, kita lihat dia tak tidur, kita mungkin tidak tega membangunkan, atau kalau kita bangunkan sekali karena dia ngantuk banget, tidak apa-apa, tidak usah kita bangunkan.
ya. Tapi kalau sudah usia 7 tahun diperintah, dikontrol, dijaga. Kalau subuh sudah mulai dibangunkan, ya. Kalau dia tidur siang lewat waktu sholat diingatkan, lagi main dipanggil, ya. Dia lupa diingatkan karena sudah perintah. Nah, jadi pembiasaan, kemudian pendisiplinan. Nah, sampai usia 10 tahun sudah dibiasakan, sudah disiplinkan, ya, sudah disiplinkan. Usia 10 tahun, kalau sampai anak itu tidak mau sholat, berarti ada yang salah, maka sudah boleh ditegakkan sanksi. Kata Nabi, pukullah. Tapi tentu pukul yang dimaksud bukan untuk pukul yang menyakitkan, tapi melainkan pukulan untuk pendidikan. Makanya tidak boleh di wajah memukulnya, atau di tempat-tempat yang bisa membahayakan. Pukulnya misalnya di pahanya, kemudian di kakinya. Paling tidak ini teguran bahwa dia meninggalkan sholat ini adalah sesuatu yang salah. Tapi lihat, ingat prosesnya, ya. Sebelum 7 tahun dibiasakan, 7 sampai 10 itu didisiplinkan, 10 tahun baru kemudian ditegakkan. Tapi kalau kemudian kita lalai, di masa kecilnya kita lalai, nah di sini biasanya agak kesulitan. Biasanya usia 10, di bawah 10 tahun tidak dibiasakan, apalagi kalau sampai orang tuanya tidak sholat, itu susah, ya, untuk didisiplinkan. Apalagi tidak didisiplinkan 10 tahun, baru kemudian nanti remaja, apalagi sudah, ya, tumbuh misalnya usia SMP, usia SMA, itu lebih sulit. Sedangkan yang dididik mulai kecil saja, kadang-kadang kalau sudah remaja, kalau tidak terus diingatkan itu sulit, apalagi sejak kecil kemudian tidak dibiasakan juga, ya. Tidak dibiasakan, ini sesuatu yang sangat penting juga kita perhatikan, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita memperlihatkan dulu, para ulama itu sangat perhatian terhadap pendidikan anaknya, terutama masalah sholat ini. Nanti kita akan bahas tentang 4 hal itu. Tapi sebenarnya selain 4 hal itu, masih ada satu doa di akhir sholat juga, doa sebelum salam. Ini adalah doa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, jadi ada satu doa yang ini diajarkan Nabi kepada Abu Bakar. Tentu saja ketika diajarkan kepada Abu Bakar, ini bukan khusus untuk Abu Bakar, melainkan kita juga, ya, bisa mengambil doa ini sebagai bacaan kita. Yakni doanya adalah ayat Imam Bukhari dan Muslim, Allahumma inni zalamtu nafsi zulma, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Nah, ini bisa dilihat di buku-buku sholat, atau yang pernah saya sebut dulu buku Hisnul Muslim, kumpulan doa dan zikir itu lengkap di situ. Ya Allah, sungguh aku telah banyak mendolimi diriku sendiri, dan tak ada yang mengampuni dosa selain Engkau. Maka ampunilah aku dengan ampunan dari sisimu, dan sayangilah aku. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, ini doa yang juga bisa kita kemudian amalkan terlebih kalau memang masih ada waktu, terlebih di sholat-sholat kita sendirian bisa untuk dibaca. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa sedikit faedah dari hadis ini?
ini kan kalau tidak salah Abu Bakar yang minta ajarkan kepada Nabi suatu doa yang bisa dibaca di dalam salatnya, di akhir salatnya. Akhirnya diajarkan Nabilah doa ini. Tapi yang unik, doa ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah doa permohonan ampun. Ya. Kenapa Nabi SAW itu mengajarkan doa permohonan ampun kepada Abu Bakar? Pertanyaannya, apakah karena Abu Bakar banyak dosa? Tentu jawabannya tidak. Sebab sahabat yang mulia, ya, atau bahkan disebutkan manusia setelah Rasulullah, atau setelah Rasulullah wafat, di kalangan sahabat itu yang paling mulia adalah Abu Bakar Siddiq. Nah, tentu tidak mungkin, ya, Nabi mengajarkan doa permohonan ampun ini karena Abu Bakar itu banyak dosa, tentu tidak. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat, Nabi memohon ampun, istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala tidak kurang dari 100 kali dalam sehari semalam. Itu bukan berarti Nabi penuh dengan dosa, tentu tidak sama sekali, ya. Lalu apa hikmah yang bisa kita petik? Nah, ini yang dikatakan oleh Imam An-Nawawi di dalam Syarah Arba'in An-Nawawiyah, bahwa istighfar yang disebut oleh beliau istighfar itu maknanya adalah talabul maghfirah, permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, talabul maghfirah, istighfar itu permohonan ampun. Kata Imam An-Nawawi, istighfar itu ada 3 tingkatan. Yang pertama adalah istighfarnya orang yang berbuat dosa lalu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu satu. Ini istighfar umum. Habis berbuat dosa baru kemudian memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, istighfarnya waliullah, wali-wali Allah dan orang-orang saleh. Ya. Istighfar mereka itu bukan karena dosa, akan tetapi atas kekurang sempurnaan mereka di dalam melakukan ketaatan. Artinya mereka ini beribadah, tapi tentu saja di dalam ibadah mereka ada kurangnya, maka mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita sebutkan contoh-contoh. Yang ketiga adalah istighfarnya para nabi. Karena kita melihat sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu nabi-nabi pun bertaubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak lebih nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tadi disebutkan tidak kurang dari 100 kali beliau istighfar dan taubat di dalam sehari semalam. Kenapa? Karena istighfarnya beliau ini bukan karena dosa, tapi istighfarnya beliau ini karena tadi justru semakin sebagai ungkapan rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah telah mengampuni dosanya, tapi justru dia memohon ampun. Ya, bukan berarti setelah diampuni dosa lalu berbuat semaunya, tidak. Makanya kita melihat kan ketika Nabi itu sholat malam, sebagaimana riwayat yang masyhur sudah kita kenal, sampai-sampai bengkak-bengkak betis beliau. Aisyah bertanya, ya kan, Aisyah itu kasihan sebenarnya beliau, ya. Maksudnya Aisyah itu sudahlah beribadah, jangan susah payah seperti ini. Bukankah dosa engkau ya Rasulullah itu sudah diampuni oleh Allah yang lalu maupun akan datang? Ya.
Ya kalau ibadah mungkin kalau bahasa kita yang biasa-biasa sajalah. Apa jawaban Rasul? Kata Nabi, afala akunu abdan syakura. Bukankah sudah sepatutnya aku ini menjadi hamba yang pandai bersyukur? Ya diampuni dosaku, tapi bukankah aku harus berterima kasih karena diampuni dosaku itu? Bagaimana terima kasihnya? Ya dengan memohon ampun, dengan mohon maaf. Nah, kita ambil contoh sederhana, tapi tentu ini bukan menyamakan, tapi supaya kita bisa memahami. Ya, kita contoh Pak, kalau kita bertamu di rumah seseorang, seorang pejabat lah, orang kaya, orang terpandang lah di kampung itu, ya, tapi dia itu memuliakan kita, melayani kita dengan baik, pasti kita bilang mohon maaf Pak, gitu ya. Ya mohon maaf, ya, udahlah, tidak usah dipikirkan. Atau kita minta maaf kepada seseorang yang kita telah berbuat salah kepadanya. Udah, kamu sudah saya maafkan, sekali lagi saya mohon maaf. Semakin kita kemudian diampuni, semakin kita minta ampun lagi. Nah itu Nabi semakin diampuni, semakin beliau minta ampun. Itu sebagai ungkapan syukurnya. Nah, yang terjadi pada Abu Bakar ini, kalau kita lihat, Nabi sampai mengajarkan itu pada tingkatan yang kedua. Beliau, Abu Bakar tentu saja sudah kita sebut wali Allah, kita sebut ini adalah orang saleh, maka banyak istighfarnya, banyaknya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja itu bukan karena dosa dan maksiat, tapi untuk menyempurnakan ibadahnya. Karena kalau saya sering atau pernah lah dapat pertanyaan begini, mungkin dulu pernah saya jelaskan juga, ya. Kita keluar toilet, keluar WC, yang disunahkan kita untuk membacanya itu adalah ghufranak atau ghufranaka, ampunanmu ya Allah. Artinya aku memohon ampun kepadamu ya Allah. Nah muncul kan pertanyaan, kan kita keluar dari toilet bukan habis maksiat ini, mengapa kita harus memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala? Nah ada satu penjelasan yang menyebutkan hikmahnya begini. Kita di dalam toilet itu kosong dari zikir, karena tidak boleh kan menyebut nama Allah di dalam toilet. Ketika waktu kita lalui dengan kosong dari zikir, itu saja dianggap sebuah kelalaian, maka kita harus minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang saleh mencontohkan kita begitu, Nabi mencontohkan kita begitu, ya. Atau tadi habis salat, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, apa yang disunnahkan bagi kita untuk membacanya terlebih dahulu? Istighfar 3 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Padahal kita ini habis salat, bukan sedang bermaksiat, tapi kenapa habis salat disuruh minta ampun? Karena bisa jadi di dalam salat kita ini ada kelalaian-kelalaian kita, bisa jadi ada kekurang sempurnaan kita. Maka penting kita kemudian untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi sekali lagi hikmahnya Abu Bakar diajarkan Nabi tadi itu bukan karena banyaknya dosa dan maksiat, sebagaimana Nabi juga menuntunkan kepada kita taubat dan istighfar,
100 kali dalam sehari minimal, ini menunjukkan kepada kita Nabi saja yang dosanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala itu bersungguh-sungguh di dalam taubat dan istighfarnya, apalah lagi kita yang tentu sangat banyak dosa dan kesalahannya. Mestinya kita lebih sungguh-sungguh lagi di dalam taubat dan istighfar kita. Nah, itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada dua riwayat yang menyebutkan tentang doa sebelum salam. Ya, satu riwayat dari Abu Hurairah yang umum kita baca. Kemudian yang satu adalah ayat dari Abu Bakar As-Siddiq yang tadi Allahumma inni zalamtu nafsi tadi. Ya. Itu dua-duanya bisa kemudian kita baca hadisnya sama-sama sahih riwayat Imam Muslim dan juga Imam Al-Bukhari atau muttafaq alaih dua-duanya, dan itu bisa kita baca. Dan insyaallah pekan depan mudah-mudahan tidak ada halangan. Yang doa yang pertama tadi kita coba, kalau tadi kan ketentuan-ketentuan umumnya, nanti kita sedikit akan membahas ya isi daripada makna doanya, termasuk kalau kita melihat susunannya kan Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri. Kenapa meminta perlindungan dari jahannam dulu baru minta perlindungan dari azab kubur? Padahal kan susunannya azab kubur dulu baru neraka kan gitu. Tapi kenapa didahulukan jahanam dulu? Ternyata para ulama juga ada menjelaskan tentang hal-hal ini. Ada hikmah di balik itu semua. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan dan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga pekan depan bisa melanjutkan pengajian ini. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bergabunglah bersama gerakan Infak Peduli Dakwah. Hanya dengan mendonasikan dana Anda sebesar Rp50.000 setiap bulan, berarti Anda telah membantu syiar dakwah Islam hingga ke berbagai wilayah pedalaman Kalimantan Timur. Karena dakwah tak harus ceramah. Kirim SMS atau WA Anda, ketik GIB Dakwah, kirim ke 0811 586 1331.